Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara bersama-sama mempelajari ilmu agama ini. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan fikih wanita kita pada kali ini, yang mana insyaallah kita akan coba membahas, kita mulai dengan pembahasan di antara sunnah-sunnah dalam berwudu. Dan sebagaimana telah kami sering sampaikan, jadi hal-hal yang kita bahas ini insyaallah yaitu yang berkaitan khusus dengan wanita maupun yang di dalamnya wanita dan laki-laki itu saling disyariatkan, ya, bersama-sama disyariatkan dalam pembahasan tersebut. Di antara hal-hal yang disunnahkan tatkala seseorang berwudu, yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awalihi, yaitu membaca basmalah di awal wudu, ya. Dan meskipun hadis dalam masalah basmalah dalam awal wudhu ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status keabsahannya, namun secara garis besar atau secara umum membaca bismillah di awal wudhu ini masuk ke dalam hal-hal yang dianjurkan bagi kita tatkala ingin memulai suatu hal yang baik, itu dianjurkan bagi kita untuk memulainya dengan basmalah. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah menggunakan siwak, ya, dan ini telah berlalu penjelasannya yang dulu pernah kita bahas. Di antara sunnah-sunnah siwak adalah bersiwak sebelum berwudu. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah mencuci anggota wudu 3 kali, ya. Jadi mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur dan istinsyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali, begitu pula tangan, ya, dan kaki, ya. Kecuali dalam hal ini adalah mengusap kepala, termasuk di dalamnya adalah telinga. Maka dalam hal ini insya Allah yang lebih mendekati kebenaran itu mengusap itu cukup sekali saja, ya. Jadi meskipun di sana ada pendapat lain, tapi saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan cukup sekali saja, ya. Tapi kalau ada yang mau tetap 3 kali maka tidak ada salahnya. Kemudian di antara hal-hal yang sunnah yang lain yang disunahkan tatkala seorang berwudu adalah menggabungkan antara berkumur-kumur dan istinsyak, ya, dengan 1 kali gayungan, 1 kali sendokan air, ya. Jadi dalam hal madmadah wal istinsyak itu kalau bisa kita lakukan dengan sekali perbuatan, ya. Jadi 1 kali gayungan itu untuk berkumur-kumur plus juga sisanya untuk istinsyak kalau memang bisa, ya. Jadi dalam hal ini merupakan sunnah, ya. Kalaupun ada yang mau melakukan sendiri-sendiri satu-satu, ya, kumur-kumur dulu 3 kali kemudian istinsyak 3 kali, maka juga tidak apa-apa. Dan dalam hal ini di antara sunnah yang lain yang berkaitan dengan istinsyak yaitu adalah al-mubalaghah fihi ma li ghairis shaim, ya. Jadi bagi orang yang tidak berpuasa itu dianjurkan untuk melakukan istinsyak dengan bersungguh-sungguh, ya. Jadi usahakan airnya benar-benar masuk, ya. Dalam hadis disebutkan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, dan sungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali tatkala sedang berpuasa, ya. Adapun apabila sedang berpuasa maka hal seperti ini makruh hukumnya, ya, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan tertelannya air atau masuknya air ke dalam tenggorokan, ya. Nah, kemudian di antara hal lain yang disunahkan saat berwudu adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum yang kiri, ya. Jadi ini juga termasuk hal yang sunnah, seseorang mendahulukan membasuh anggota tubuh yang kanan dulu 3 kali baru kemudian yang kiri, ya, seperti itu. Kemudian
di antara hal yang lain yang disunahkan pula adalah menggosok anggota tubuh, ya. Jadi tatkala kita menuangkan air di anggota tubuh kita, maka termasuk sunnah adalah menggosok bagian tersebut. Maksudnya menggosok itu adalah tangan kita itu ikut membasuh seperti itu. Jadi bukan hanya disiram air saja. Kalaupun cuma mau disiram air saja, itu sudah sah wudunya sebenarnya. Jadi misalnya ada yang wudu pakai keran, kemudian dia guyurkan air tersebut di tangannya sampai semua air tersebut mengenai tangannya, maka itu sudah sah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya dan disunahkan tangannya yang satunya pun juga ikut menggosok. Begitu pula misalnya ada orang yang berwudu pakai shower misalnya, kemudian dia taruh wajahnya di bawah shower tersebut sampai basah semuanya, ya, sampai seluruhnya terkena batasan wajah air tersebut, maka sudah sah sebenarnya. Tapi disunahkan bagi dia, meskipun airnya itu sudah mengenai seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh, tapi disunahkan tetap menggosok dengan menggunakan tangannya. Dan di antara hal yang disunahkan yang lain tatkala seseorang itu berwudu adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki, ya. Jadi ketika membasuh telapak tangan, ya, ketika membasuh kaki itu disunahkan untuk menyela-nyela jari jemari pada anggota tubuh tersebut. Kemudian di antara hal yang disunahkan yang lain adalah tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air atau menggunakan air secukupnya, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdadin wa yatawaddau bil mud, ya. Jadi dalam hadis disebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi itu menggunakan airnya 1 sok sampai 4 mud, ya. Jadi kalau 1 sok itu 4 kali 2 telapak tangan orang dewasa, ya, sampai 5 kali, ya. Itu untuk mandi. Adapun tatkala berwudu, maka di sini disebutkan beliau wudu menggunakan 1 mud air, ya. 1 mud air itu berarti ya 2 telapak tangan orang dewasa dikumpulkan, nah segitu, ya, kurang lebih segitu. Di sini disebutkan kurang lebih sekitar setengah liter, gitu, ya. Jadi ini menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya beliau dalam menjaga penggunaan air. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal lain yang disunahkan saat seorang berwudu adalah ad-du'a'u ba'dal wudu, yaitu berdoa setelah berwudu. Di antara doa-doa yang disyariatkan agar dibaca oleh seseorang setelah dia berwudu, di antaranya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bisa ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Jadi selayaknya bagi kita, ya, untuk menghafalkan doa ini dan kita baca setelah kita berwudu. Kemudian di antara sunnah yang lainnya, dan ini adalah sunnah yang terakhir yang disebutkan di sini, ya, yaitu sholat 2 rakaat setelah berwudu. Di antara dalilnya adalah hadis Utsman radhiyallahu anhu yang dulu pernah kita baca, ya, bahwasanya Utsman bin Affan pernah berwudu. Kemudian setelah beliau berwudu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini, ya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan berusaha untuk khusyuk, maka dosa-dosanya akan diampuni. Inilah sholat yang sebagian ulama menamakannya dengan sholat setelah wudu, sholat sunnah setelah wudu, atau sholat sunnah mutlak setelah wudu. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Bilal, ya, radhiyallahu anhu, pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Bilal setelah sholat subuh, ya, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam, ya. Wahai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amalan apakah yang paling kau utamakan, yang paling engkau jaga, ya, dalam Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara sandalmu, ya, suara alas kakimu itu ada di depanku di surga, ya. Maka Bilal pun mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika
at-tuhur ma katabali an usolli atau ma kutibali an usolli. Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku jaga, ya, yaitu adalah tidaklah aku bersuci, ya, di malam maupun siang hari kecuali aku sholat setelah bersuci tersebut, ya, sholat sunnah setelah bersuci tersebut. Ini menunjukkan disunahkan bagi seseorang setelah berwudu dia melakukan sholat sunnah wudu, ya. Bahkan bisa digabung niatnya. Misalnya seseorang yang ingin sholat di masjid ikut berjamaah misalnya nanti ketika sholat asar dia berwudu, ya, berwudu di masjid, kemudian dia masuk masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Di situ dia bisa niatkan sholat sunnah qobliyah asar, ya, sholat sunnah qobliyah sholat asar, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah ba'dal wudu, sehingga dia bisa memanen pahalanya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah kita membahas beberapa sunnah-sunnah wudu, maka kita akan memasuki di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang, yang pertama adalah segala hal yang keluar dari al-qubul wad dubur, ya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kemaluan maupun dubur, ya. Jadi apapun itu, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang najis saja. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'iyah, ya. Di antara, dan itu mencakup buang air kecil, ya, kemudian buang air besar, angin dan buang angin dan yang lain sebagainya, madhi dan lain sebagainya, ya. Di antara beberapa dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, ya. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya berhadas itu mengharuskan atau membatalkan wudu. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, bertanya kepada rawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah. Mal hadas ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas di hadis ini, wahai Abu Hurairah? Qala fussa'un au duratun, ya. Yang dimaksud hadas di sini adalah buang angin, ya, seperti itu. Kemudian di antara hal lain yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya madhi ataupun wadi, ya. Dan dahulu pernah kita jelaskan, ya, kriteria dari madhi. Madhi adalah cairan yang lengket, bening, dan tidak secara terdorong keluarnya, dan biasa keluar karena ada pikiran syahwat, ya. Sedangkan wadi, maka itu biasa keluar setelah buang air kecil, ya. Dan dulu pernah kita jelaskan kriterianya, dan madhi dan wadi, selain keduanya itu najis, dia juga dapat membatalkan wudu, ya. Begitu pula dalam hal ini mani, ya. Tapi kenapa kok mani tidak kita sebutkan? Karena mani ini mengharuskan hal yang lebih besar dari sekadar wudu, ya, yaitu adalah mandi besar. Kemudian dalam hal ini ada sebuah pembahasan yang biasa ditujukan kepada para muslimat, yaitu tentang al-ifrazat, ya, atau mungkin lebih seperti keputihan gitu, ya, atau kelembapan yang biasa keluar pada seorang wanita, ya. Maka dalam hal ini pendapat yang insya Allah lebih tepat, yang sebatas ilmu kami pilih. Jadi untuk masalah keputihan ini atau kelembapan yang biasa terjadi di farj seorang wanita, itu dia tidak najis, ya. Jadi keputihan itu tidak najis, tapi dia membatalkan wudu, ya. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan dia tidak membatalkan wudu, ya, tapi itu sebagian kecil, ya. Adapun jumhur ulama 4 mazhab semuanya berpendapat bahwasanya keputihan itu membatalkan wudu meskipun dia tidak najis, ya. Jadi insya Allah itu adalah pendapat yang lebih tepat. Wallahu a'lam.
Kemudian di antara hal lain yang dapat membatalkan wudhu kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah tidur yang nyenyak, ya. Tidur yang nyenyak, ya. Dan kriteria tidur itu nyenyak atau tidak, atau patokan, ya, patokan yang bisa jadi patokan, ya, atau bukan, ya, maksudnya sebuah tanda seseorang itu tidurnya nyenyak atau tidak, itu diantara tandanya adalah bermimpi, ya. Jadi kalau ada orang tidur terus mimpi, ya, maka dipastikan tidurnya pasti nyenyak, ya. Entah dia itu membantah dengan bilang, oh enggak, saya tidurnya cuma bentar, saya tidurnya cuman tidur-tiduran, ya. Tapi kalau sampai dia tatkala tidur itu mimpi, maka sudah dipastikan tidurnya pasti nyenyak, ya. Dan di antara cara membedakan apakah tidur kita itu nyenyak atau tidak, di antaranya cara ini disebutkan oleh sebagian ulama adalah kalau orang tersebut masih bisa mendengar suara orang di sekitarnya, kalau memang itu di tempat-tempat yang bersuara, ya, dan ini biasanya di masjid dan sebagainya gitu, ya. Jadi kalau orang itu masih bisa mendengar suara di sekitarnya, meskipun tidak paham maknanya, berarti ini tidurnya tidak nyenyak, alias tidurnya tidak membatalkan wudhu, ya. Jadi itu bisa membantu kita dalam menilai apakah tidur yang kita lakukan itu membatalkan wudhu atau tidak, ya. Jadi kalau masih bisa mendengar suara, ada suara-suara, meskipun kita nggak paham pada ngomong apa, ya, itu berarti tidurnya tidak nyenyak. Dan sebagian ulama, dan ini adalah mazhab Syafi'iyah, itu mengecualikan tidur dalam keadaan duduk, ya, tidur dalam keadaan duduk yang mana duburnya itu benar-benar menempel di lantai, ya. Jadi ini dikecualikan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah mazhab Syafi'iyah, ya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum, ya. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggu salat Isya, ya. Jadi sempat dalam beberapa riwayat itu disebutkan Nabi SAW itu Isyanya diakhirkan, ya, sampai sahabat itu ngantuk, ya. Bahkan ini disebutkan sampai kepala-kepala mereka itu nunduk-nunduk seperti itu saking ngantuknya, ya. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka pun sholat tanpa berwudu lagi, ya. Jadi sebagian ulama mengecualikan khusus untuk tidur yang dalam keadaan duduk ini tidak membatalkan wudu, ya. Karena orang yang tidur dalam keadaan duduk ini jadi duburnya itu tertutup seperti itu, ya. Karena ilah kenapa kok tidur ini, atau alasan kenapa kok tidur itu disebut bisa membatalkan wudu, karena orang yang tidur itu biasanya dia tidak sadar apakah dia telah melakukan hal yang membatalkan atau tidak, atau sudah keluar angin dari duburnya atau tidak. Itu biasanya tidak sadar, ya. Dan ini akan jauh keadaannya apabila orang itu tidurnya dalam keadaan duduk, karena sekali lagi orang duduk biasanya duburnya tertutup, ya. Jadi dalam masalah ini orang yang tidurnya dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu, ya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu wika usah faman nama falyatawaddo, ya. Sesungguhnya dubur itu adalah ada sambungannya dengan mata, ya. Maka barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara hal lain yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal karena disebabkan entah itu karena mabuk, ya, karena minum khamar misalnya, atau karena pingsan, ya, atau karena gila, ya. Maka apabila seorang mengalami hal seperti ini, maka wudunya batal, ya. Dan khusus untuk masalah mengqadha salat, meskipun ini bukan pembahasan kita, tapi ada baiknya, ya, kita sebutkan karena ini berkaitan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya orang yang pingsan itu tidak wajib mengqadha salat, ya. Jadi tidak wajib mengqadha salat karena dia itu seperti orang gila, ya.
Jadi ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal lain yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas. Ya. Jadi namanya menyentuh itu berarti dengan tangan. Ya. Jadi kalau sampai ada seorang yang menyentuh kemaluan, entah itu kemaluannya dia atau kemaluannya orang lain, maka wudunya batal. Ya. Kalau dia menyentuh kemaluannya orang lain, berarti yang batal adalah yang menyentuh saja, tanpa yang disentuh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Ya. Berarti ini mencakup juga ya, misalnya ada ibu-ibu yang misalnya menceboki anaknya, ya, maka wudunya batal kalau dia sudah berwudu, karena di situ dia menyentuh kemaluan meskipun bukan kemaluannya dia, kemaluan orang lain, ya. Dan ini umum, ya. Jadi meskipun hadisnya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu, kata para ulama ini umum, mencakup juga kemaluannya orang lain. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal lain yang dapat membatalkan wudu adalah di sini disebutkan adalah ini ya, makan daging unta ya. Jadi ini adalah pendapatnya mazhab Hanabilah ya. Cuman kebanyakan ulama itu berpendapat bahwasanya disunahkan saja ya. Jadi ketika seorang makan daging unta itu disunahkan untuk berwudu ya, karena sebagian ulama mengambil hikmahnya atau mencoba mencari hikmahnya karena daging unta itu panas ya, sifatnya panas. Nah, itu maka dengan berwudu itu bisa memadamkan panasnya ya. Dan juga ini untuk masalah yang memang meskipun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ya, yaitu tentang masalah menyentuh yang bukan mahramnya ya, menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Oke, kita sepakat ini masalah khilafiyah ya, tapi alangkah baiknya kalau kita juga belajar, nggak apa-apa ya. Masalah seseorang menyentuh yang bukan mahramnya, entah itu laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ya. Dan pendapat yang mengatakan itu batal, jadi permasalahan ini sebenarnya berangkat dari cara memahami firman Allah Ta'ala Aula mastumun nisa ya, dalam surat Al-Maidah itu tentang ayat wudu ya. Di situ disebutkan di antara pembatal wudu adalah atau engkau menyentuh wanita ya. Kebanyakan ulama, jumhur ulama itu berpendapat menyentuh di sini artinya benar-benar menyentuh ya. Kalau dalam bahasa Arab lamasa yalmisu artinya menyentuh ya, kalau kita buka kamus. Meskipun mereka ada perbedaan pendapat apakah menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Namun kita di sini dan yang dinamakan bukan mahram itu maksudnya suami istri juga bukan ya. Maksudnya suami istri masuk ke dalam hal ini. Jadi mahram itu kan yang diharamkan untuk dinikahi ya, seperti ibu, kemudian saudari perempuan, anak perempuan, ini tidak apa-apa. Ini ketika menyentuh tidak membatalkan ya. Tapi yang bukan mahram seperti istri kita ya, atau orang ajanib, orang-orang lain ya, maka ini bisa sebagian ulama berpendapat bahwasanya wudunya batal dan disyaratkan wanita yang besar ya, wanita besar atau laki-laki yang besar yang patokan besarnya itu apa? Ketika seorang lihat dia itu sudah bisa tertarik ya. Ini patokan wanita atau laki-laki yang kalau bersentuhan dengan dia dan dia bukan mahramnya, wudunya bisa batal ya. Meskipun dalam hal ini itu ada perbedaan pendapat, tapi sebagaimana kaidah yang sering kita ulang-ulang, al-khuruju minal khilafi mustahabun ya. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan itu kita hindari ya. Jadi maksudnya untuk menghindari khilaf ya, katakanlah kita lebih memilih pendapat yang lebih kuat adalah
arti menyentuh di situ adalah berhubungan badan, katakan ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi kalau memang kita tidak ada keperluan menyentuh istri kita, ya, misalnya sebelum ke masjid gitu ya, usahakan tidak usah disentuh ya, untuk sebagai jalan keluar dari perdebatan. Ya, ini merupakan sikap yang baik seperti ini ya, daripada meskipun kita meyakini yang lebih kuat pendapatnya tidak membatalkan terus kita sentuh ya. Karena kaidahnya seperti tadi, keluar dari khilaf itu lebih baik. Karena dalilnya lumayan kuat ya, yang mengatakan lamasa artinya menyentuh itu kuat ya. Kalau kita buka kamus artinya menyentuh itu lamasa ya. Jadi ini meskipun permasalahan yang di situ ada perbedaan pendapat, tapi alangkah baiknya kita bahas dan kita ketahui. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian tentang masalah wudhu ini juga ada sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu apabila kita ragu ya. Jadi misalnya kita sejam yang lalu sudah wudhu ya, kemudian masuk waktu sholat terus kita ragu, wudhu saya sudah batal atau belum ya, atau sebaliknya ya, sejam yang lalu kita sudah yakin buang air atau berhadas ya. Lalu ketika waktu masuk sholat kita ragu-ragu, saya tadi setelah buang hajat sudah wudhu atau belum ya. Maka hal ini ada sebuah kaidah fiqhiyah yang sangat bagus berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Keyakinan itu tidak bisa mengalahkan keraguan ya. Mari kita praktekkan. Sekarang kasus yang pertama ya. Saya yakin tadi sudah wudhu. Sejam yang lalu saya yakin saya sudah wudhu. Tapi sekarang saya ragu ya. Saya sudah batal atau belum? Maka kita katakan al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Keyakinan kita berwudhu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan kita sudah batal atau belum, alias kita masih suci. Kasus yang kedua begitu juga ya. Saya tadi dah yakin, saya tadi buang hajat, yakin benar ya. Tapi sekarang saya ragu, tadi setelah buang hajat 1 jam yang lalu saya sudah berwudu atau belum ya. Maka kita katakan al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Keyakinan tidak bisa terkalahkan dengan keraguan-raguan. Kita yakin ya, keyakinan kita tadi kita buang hajat, berhadas, itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan kita sudah wudhu atau belum, alias kita masih belum berwudhu ya. Ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan ya, atau kasus ini termasuk kasus yang sering ditanyakan ya. Jadi begitulah bagaimana cara kita menyikapi ya. Jadi sesuatu yang kita yakini itu harus kita jadikan sikap pokok kita ya. Adapun yang kita ragu-ragu maka kita buang dan tidak usah diperdulikan. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan tentang masalah sunah-sunah wudhu dan beberapa pembatal wudhu, maka di sini kita akan mencoba membahas siapakah yang diwajibkan untuk berwudhu. Maka di sini disebutkan orang pertama atau kelompok pertama yang mereka wajib untuk berwudhu sebelum melakukan kegiatan ini adalah orang yang ingin melakukan sholat ya. Apakah itu sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat jenazah ya. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkan seperti sujud tilawah dan sujud syukur ya. Hal ini sebagaimana masuk ke dalam keumuman hadis yang tadi kita sebutkan ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa toharoh. Jadi itu yang pertama bagi orang yang ingin sholat. Kemudian yang kedua yang diwajibkan atau orang yang diwajibkan bagi dia untuk berwudu, yaitu adalah orang yang ingin menyentuh mushaf ya. Menyentuh mushaf ya. Misalnya mushaf ya, menyentuh tanpa penghalang ya. Jadi kalau dengan penghalang misalnya pakai
kaos tangan dan lain sebagainya. Atau kalau zaman dulu itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih menggunakan ranting, ya. Jadi wanita-wanita yang haid, penghafal-penghafal Al-Quran, itu membolak-balik mushafnya pakai ranting kalau zaman dulu. Ya. Di antaranya adalah dalilnya sebuah hadis yang menyebutkan la yamassal Qur'ana illa tahir, ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, tentang masalah menyentuh Quran ini, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terutama wanita yang sedang haid, meskipun termasuk di dalam membacanya, meskipun ini bukan pembahasan kita, tapi bagus untuk kita bahas, ya. Meskipun ini merupakan suatu hal yang di dalamnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid, ya. Maka kalau kita perhatikan, jumhur ulama, kebanyakan ulama itu melarang, ya, melarang seorang wanita haid dari membaca Al-Quran. Ini membaca, ya, bukan menyentuh. Kalau menyentuh ini lebih tegas lagi mereka, ya, menyentuh 4 mazhab nggak boleh semua, ya. Tapi membaca ini jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh bagi wanita untuk membaca Al-Quran, ya. Mungkin dikecualikan bagi yang memang dia itu aktivitasnya adalah penghafal Al-Quran, ya, yang mana dikhawatirkan kalau tidak membaca Al-Quran atau murojaah hafalannya bisa hilang, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi meskipun, ya, dan dalilnya sama-sama kuat, maksudnya dalil yang mengatakan tidak boleh itu kuat, yang mengatakan boleh pun juga kuat. Tapi alangkah baiknya kita para muslimat, ya, ini keluar dari khilaf, ya, kalau memang dia memungkinkan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kaum muslimat ini adalah orang-orang yang memang tidak berkecimpung di masalah tahfidz, ya, maksudnya aktivitas kesehariannya itu bukan menghafal Quran, bukan seperti guru-guru tahfidz, ya, bukan seperti para santriwati-santriwati yang memang tugasnya menghafal Quran, maka alangkah baiknya dia mencari ibadah-ibadah lain selain membaca Al-Quran. Dan di sana banyak, ya, membaca tafsir, ya, membaca tafsir tidak apa-apa, ya. Jadi yang dilarang itu kalau porsi Al-Qurannya lebih banyak, ya. Jadi adapun tafsir itu kan biasanya lebih banyak perkataan manusianya, ya, maka ini tidak apa-apa, ya. Atau membaca hadis, ya, atau misalnya membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, ya. Masih banyak ibadah yang lain, berzikir, berdoa. Jadi seperti itu untuk keluar dari khilaf, ya. Tapi kalau memang dia mau ambil pendapat yang mengatakan boleh juga silahkan, ya. Ini cuman sekedar sedikit solusi, ya, agar kita itu bisa keluar dari perbedaan pendapat, ya. Jadi apa manfaatnya ketika kita melakukan suatu hal yang itu keluar dari khilaf, ya? Kalau kita melakukan suatu hal yang itu keluar dari khilaf, itu misalnya seperti tadi, ya, kita misalnya ada muslimat, kemudian dia saat haid tidak membaca Al-Quran, ya. Maka bagi orang yang mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid, dia nggak baca juga nggak apa-apa, nggak berdosa, ya. Bagi yang mengatakan tidak boleh juga nggak apa-apa, ya. Tidak, maksudnya dua-duanya sepakat wanita yang tidak membaca Al-Quran saat haid ini tidak berdosa, ya. Nggak ada yang bilang dia berdosa, nggak ada, ya. Tapi tatkala dia misalnya membaca Al-Quran, ya, maka menurut pendapat yang mengatakan boleh membaca, ya nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi bagi yang mengatakan tidak boleh membaca, dan ini tidak main-main, jumhur ulama, kebanyakan ulama, ya, maka dia berdosa, ya. Maka sebaiknya, terutama untuk wanita yang memang aktivitas hariannya bukan berkecimpung di masalah tahfidz atau Al-Quran, maka bisa cari ibadah yang lain, ya, tafsir lah, hadis lah, dan yang lain sebagainya, ya. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua adalah menyentuh mushaf. Nah, ini lebih tegas lagi para ulama, ya. Kalau tadi jumhur ulama, kalau ini menyentuh mushaf hampir seluruh ulama, ya, kecuali sedikit, ya. Dan ini yang rajih, yang sahih, tidak boleh seorang yang berhadas, ya,
atau seorang haid, ya, seorang haid untuk menyentuh mushaf, ya. Begitu pula seorang yang berhadas, ya. Pendapat yang sahih, ya, tidak boleh bagi seseorang yang berhadas kecil maupun besar untuk menyentuh mushaf, ya, seperti itu. Dikecualikan, sebagian ulama mengecualikan anak-anak yang belum balik, ya, belum balik atau belum tamyiz lah, yang masih kecil-kecil, ini termasuk kelompok yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi mereka untuk menyentuh mushaf meskipun mungkin mereka tidak dalam keadaan suci. Yang pertama karena mereka belum mencapai umur taklif atau umur dibebankan kewajiban dan mendapatkan dosa saat melakukan dosa. Dan yang kedua akan menimbulkan masyaqqah atau keberatan apabila mereka yang masih kecil-kecil ini diwajibkan setiap mereka berhadas untuk berwudu, ya. Jadi itulah pembahasan yang berkaitan dengan menyentuh mushaf maupun membacanya bagi wanita haid. Kemudian di antara hal lain yang diwajibkan bagi seseorang, ya, diwajibkan baginya untuk berwudu adalah orang yang ingin melakukan tawaf, ya. Dalam hadis disebutkan at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu adalah salat, ya. Di sini disebutkan tawaf adalah salat. Berarti sebagaimana salat wajib wudu, tawaf pun juga seperti itu. Illa annallaha abaha fihi al-kalam. Perbedaannya apa? Kalau salat tidak boleh bicara, kalau tawaf itu dibolehkan seseorang baginya untuk berbicara. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin kita tutup pembahasan ini dengan membahas beberapa di antara hal yang disunahkan bagi seseorang untuk berwudu, ya. Jadi hal-hal apa yang seseorang itu sebelum melakukannya disunahkan untuk berwudu. Di sini disebutkan di antaranya yang pertama adalah ketika ingin berzikir, ya, inda dzikrillah, ya. Jadi ketika mau berzikir, ya, ketika mau baca Al-Qur'an, ya, tadi sudah kita sebutkan baca Al-Qur'an memang tidak disyaratkan harus suci, ya, tapi alangkah baiknya sebelum membaca Al-Qur'an ini kita dalam keadaan suci, ya, seperti itu. Kemudian di antara hal lain yang disunahkan pula adalah termasuk berdoa, ya. Jadi kalau orang berdoa, kalau bisa usahakan dalam keadaan suci, meskipun itu tidak wajib. Kemudian di antara hal yang disunahkan yang lain adalah indan naum, ya, tatkala sebelum tidur. Di antara dalilnya adalah hadis idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Nabi SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah sebagaimana engkau wudu tatkala untuk sholat. Tsumma taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah menghadap kanan, ya, berbaringlah di atas sisimu yang kanan. Tsumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika ila akhiril hadis. Kemudian beliau menyebutkan di antara contoh doa sebelum tidur. Kemudian di antara hal lain yang disunahkan untuk seseorang agar berwudu sebelumnya adalah lil junubi idza arada al-akla aw asy-syurba aw an-nauma aw muawadatal jima', ya. Disunahkan bagi seorang yang dalam keadaan junub apabila dia ingin makan, minum, tidur atau ingin mengulangi berhubungan badan dengan istrinya, itu disunahkan untuk berwudu dahulu, ya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban." Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam keadaan junub, fa arada ay ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau setelah itu pengen makan atau tidur, maka beliau biasanya berwudu dahulu. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, tsumma arada ay ya'uda falyatawadda." Ya, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, hendaknya dia berwudu. Ini semua menunjukkan hal-hal tadi termasuk hal-hal yang disunahkan bagi seseorang untuk berwudu sebelumnya. Kemudian di antara hal lain yang disunahkan adalah memperbarui wudu setiap sholat, ya. Jadi meskipun wudu kita belum batal, itu tetap kita disunahkan setiap kita mau masuk ke waktu sholat selanjutnya disunahkan untuk berwudu. Jadi misalnya wudu untuk maghrib,
kebetulan pas masuk Isya wudunya masih ada. Maka meskipun hal ini tidak wajib, tapi disunahkan bagi kita untuk melakukan wudu kembali. Ya. Kemudian di antara hal lain yang disunahkan adalah berwudu setiap kali berhadas. Ya. Jadi ini termasuk hal yang baik. Kalau memang bisa kita usahakan. Ya. Jadi setiap kita berhadas itu kita memperbarui wudu kita. Ya. Ini termasuk ke dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sering bertaubat dan juga orang-orang yang membersihkan orang-orang yang suci, ya, mensucikan diri mereka, entah itu suci secara batin maupun secara zahir. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Di antaranya adalah tidak ada larangan berbicara saat berwudu. Ya, jadi ketika kita berwudu, kalau memang kita ingin berbicara, apalagi berbicaranya itu ada suatu hajat atau kepentingan, maka silahkan. Ya, tidak ada larangan dalam hal ini. Ya. Begitu pula pendapat yang lebih tepat, di sana tidak ada doa atau zikir khusus, ya, di saat wudu. Ya. Jadi doa yang sunnah itu hanya saat setelah wudu tadi. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin sampai akhir. Adapun tatkala berwudu maka tidak ada zikir-zikir khusus. Ya. Kemudian di antara hal lain yang perlu kita perhatikan adalah dibolehkan setelah berwudu untuk mengelap bekas wudu kita. Ya. Jadi tidak dipungkiri memang ya ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya termasuk sebuah keafdolan, ya, itu tatkala kita berwudu tidak mengelap bekas wudu kita dengan handuk dan yang sebagainya, ya. Tapi insya Allah pendapat yang lebih tepat, ya, wallahu a'lam, dalam hal ini tidak apa-apa, ya. Jadi mau dia mandi besar ataupun berwudu itu tidak apa-apa bagi dia untuk membasuh bekas air bersucinya dia dengan handuk. Dan nanti insya Allah kita akan ketahui, ya, tatkala kita sudah sampai pembahasan tentang mandi besar, itu setelah Rasulullah SAW mandi, itu sama salah satu istri beliau dikasih apa? Handuk. Ya. Meskipun saat itu beliau menolak, ya, tapi istrinya ngasih handuk itu menunjukkan apa? Kebiasaan beliau apa? Habis mandi handukan. Ya. Jadi meskipun sebagian ulama berpendapat afdolnya itu tidak dihandui, tapi insya Allah pendapat yang lebih tepat, insya Allah, wallahu alam, itu tidak apa-apa. Wallahu alam, itulah yang mungkin dapat kita sampaikan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.